I don't see nobody but you. Got me hooked onto something. Who could say that they saw us coming? Tell me, do you feel? Strategi penguatan koperasi dan UMKM ada 6 strategi pengembangan pasar dan UMKM, yakni yang A, perluas akses dan pasar. Strategi ini sangat penting untuk mengembangkan pasar dan domestik terlebih dahulu dengan melakukan kerjasama dengan kementerian dan lembaga terkait perdagangan barang dan jasa seperti Badan Usaha Milik Negara BUMN. Yang B, meningkatkan daya saing. Berikut beberapa upaya yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, yakni meningkatkan kualitas produksi dengan menyelenggarakan pendampingan terkait dengan pelaku UMKM yang memproduksi dan juga mendorong sentra UMKM untuk masuk ke pasar global. Yang C, pengembangan kewirausahaan. Pertama, layanan konsultasi dan pendampingan teknik yang melakukan mengembangkan pusat layanan konsultasi serta pendampingan online dan offline dari pusat hingga daerah termasuk klinik pasar modal. Kedua, selanjutnya yaitu yang B, akselerasi pemberdayaan dan investasi. Dalam hal ini yang akan ditetapkan untuk mendukung pembiayaan bagi koperasi dan UMKM. Yang pertama, memperluas software struktur pembiayaan yang di dalamnya memastikan investasi 20% kredit perbankan umum untuk UMKM. Kemudahan dan kesempatan berusaha. Pada poin kelima ini, ia membagi menjadi 4 hal, yakni pertama, menyederhanakan perizinan usaha dan standarisasi produk dengan mendorong deregulasi dan debirokratisasi dan membangun fasilitas pelayanan terpadu untuk memperoleh izin dan sertifikasi. Kedua, kebijakan afirmasi dan proteksi. Ketiga, membentuk pusat bantuan hukum dengan memberikan layanan hukum dan notariat kepada koperasi dan UMKM. Dan yang keempat, kemitraan dengan usaha besar. Menurutnya terkait kemudahan dan kesempatan berusaha. Materi-materi itu banyak dibahas dalam Omnibus Law. F, koordinasi lintas sektor. Dalam hal ini dibagi menjadi 2 hal, yakni One Gate Policy yang isinya menyusun strategi nasional pengembangan UMKM dengan mendorong sensus dan survei berkala untuk penyempurnaan data UMKM, karena menurutnya bagi UMKM juga diperlukan survei supaya melakukan UMKM paham akan aspek dunia kewirausahaan. B, strategi pemberdayaan koperasi dan UMKM. Melalui program zakat, pemberdayaan masyarakat dan UMKM di Indonesia diwujudkan dalam rancangan program ataupun kegiatan prioritas Deputi Bidang Pembiayaan tahun 2017 oleh 5 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang memiliki tempat target utama, yaitu yang pertama, proporsi UMKM yang mengakses pembiayaan formal. Yang kedua, pertambahan 1 jiwa wirausaha baru memulai target pusat dan di daerah. Dan yang ketiga, pertumbuhan jumlah anggota koperasi sejumlah dan partisipasi anggota koperasi dalam permodalan. Tujuan pengembangan koperasi dan UMKMA adapun menurut UU nomor 25/1992 pasal 4 tentang tujuan pengembangan dan pemberdayaan koperasi, yaitu antara lain 1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan solusinya. Yang kedua, berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai
saka gurunya. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi. Sedangkan tujuan pemberdayaan UMKM menurut UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagai berikutnya: mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.